Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradian Aris Yatma dari Prodi Teknik Telekomunikasi Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tugas kuis dari jaringan akses nirkabel, di mana di hadapan saya sudah terlihat simulasi dari topologi Cisco Packet Tracer, yang dimana ada petunjuk soalnya. Daftarkan akun email setiap user menggunakan domain @iterac.id. Lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman masing-masing user. Setiap user melakukan pengiriman ke dua user yang berbeda. Baik, berikut adalah topologi yang akan kita gunakan. Di sini terdapat web server, DNS server, mail server, DHCP server, switch, router, switch client menggunakan laptop, access point, lalu ada central office, ada cell tower, dan juga klien. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke dalam Cisco-nya. Baik, sebelumnya saya sudah membuat rangkaian yang ada pada komponen di PowerPoint yang ada. Kurang lebihnya seperti berikut. Sebelumnya web servernya bisa kita cari di bagian network, lalu ke end device, lalu ke server. Nah, ini untuk server terkait. Nah, tapi di sini sudah saya namai dan juga memiliki 4. Oke. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4 server sesuai dengan perintahnya. Ada web server, DNS server, mail server, dan DHCP. Ada switch, lalu router, switch, laptop, access point, dan juga komponen lainnya. Baik, langsung saja ke dalam fase pengkabelan terlebih dahulu atau connection. Di sini kita menggunakan copper straight through dari router menggunakan Ethernet 0 ke switch Ethernet 01, lalu straight through face Ethernet 01 ke dan 01. Lalu selanjutnya kita hubungkan terlebih dahulu server ke ini ke sini, bagian ini ke oke, sudah. Selanjutnya kita dengan switch 02 ke laptop port Ethernet 0, lalu 03 ke access point port 0, lalu untuk bagian dari switch kepada central office server menggunakan kabel copper crossover 4 ke backbone, copper face Ethernet 5 ke backbone. Oke. Nah, lalu untuk dari central office server MSC menuju ke cell tower itu kita menggunakan kabel koaksial 0 menuju cell tower 0. Di sini 01 ke 0, dan juga pada tower MSC Telkom 2. Begitu juga ini ke sini. Oke. Baik, kurang lebih seperti ini untuk pengkabelan yang ada. Lalu ada juga yang menggunakan wireless pada access point ini, cell tower kepada berbagai usernya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembagian menggunakan wireless, kita akan men-setting terlebih dahulu terhadap keempat server yang ada. Sesuai dengan yang diperintah, kita mulai dulu dari DNS server. Di sini saya sudah merubah namanya menjadi DNS server, lalu kita memberikan settingan config yang dimana dengan default gateway-nya itu 8002 dengan DNS server, yaitu dia sendiri,
8.8.8.4. lalu pada face Ethernet 0 kita masukkan IP address dia 8.8.8 dengan subnetting 2550. lalu pada service, pada bagian DNS kita masukkan DNS nya itera c.id dengan address email yaitu 88.8.11 untuk email. Lalu untuk websitenya www.itera.c.id dengan web server yaitu 8.8.8.10. lalu kita add. Sudah. Setelah selesai kita konfigurasi, jangan lupa DNS servernya di on kan. Config pada DNS selesai, kita tutup. Lanjut kepada web server. Pada web server sama, kita masukkan terlebih dulu setting yaitu default gateway nya pada 8002 dan DNS servernya yang seperti kita buat tadi 8.8.8. pada face Ethernet 0 nya kita masukkan karena web server ini akan menggunakan address 8.8.10 yaitu cluster A. Lalu setelah ini selesai, kita masuk ke service. Karena ini web server, maka kita men-setting HTTP. Setelah di on kan, kita bagian index kita edit sedikit agar lamannya berbeda. Ini bawaan daripada web server HTTP yang ada di Cisco. Kita ubah sedikit dengan Institut Teknologi Atera. Welcome to Institut Teknologi Sumatera. Use ISP Telkomsel. Setelah itu kita save. Yes. Oke, sudah selesai pada web service-nya. Lalu masuk kepada mail service, mail server. Namanya jangan lupa dirubah. Default gateway menggunakan 8.0.2 dengan DNS servernya tadi 8.8.8. lalu face Ethernetnya masukkan IP yang digunakan pada mail server yaitu 8.8.11 dan subnet maxnya 255.0.0. lalu untuk email kita menggunakan email dan domainnya kita masukkan itera.ac.id. lalu kita set. Di sini kita akan menambahkan beberapa username dan juga password untuk berbagai email. Jadi seperti pada umumnya kalau kita ingin menggunakan Gmail, kita harus membuat akun Gmail terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan mail server untuk membuat akunnya terlebih dahulu. Kita daftarkan dulu sesuai dengan urutannya. 1, 2, 3 agar lebih gampang passwordnya. Lalu ada Zam 123 add. Lalu ada 123 add. Ada 3 add. Ada adit 3 add. Dan terakhir ini 123 add. Nah, setelah semua kita tambahkan, lalu kita close. Kemudian server terakhir yaitu DHCP kita setting juga, ubah namanya, jangan lupa masukkan default gateway-nya yaitu, dan DNS servernya
888. Oke, masuk flash Ethernet, masukkan IP untuk DHCP nya itu 8.8.12, cluster A juga. Lalu pada service kita pilih DHCP, jangan lupa kita on kan, biarkan seperti defaultnya dengan IP 8, subnextnya 255, maksimum usernya yaitu 512. Kita save, maka sudah selesai, kita tutup. Untuk pada bagian ini kita sudah selesai men-settingnya. Kenapa saya bisa tahu IP address maupun gateway-nya seperti yang tertera pada soal yang ada di PPT, yaitu sudah ditentukan IP yang akan digunakan. Oke, selanjutnya kita akan setting pada router. Pada router kita menggunakan, masuk ke dalam config, lalu kita menggunakan seperti yang kita lihat di sini. Kita terdapat dua koneksi, yaitu ada satu pada FA0 dan FA01, dan juga FA01 menuju FA01 switch. Nah, dari itu, karena kita sudah tahu sudah ada ketentuan untuk IP address-nya, maka kita masukkan flash Ethernet 0/0 itu 8.0.0.2, subnextnya 255, dan port statusnya jangan lupa kita on kan. Lalu pada flash Ethernet 01 sudah ada ketentuannya juga, yaitu 10.01 subnextmas 255, karena masih dengan cluster A. Kita on kan agar bisa terkoneksi. Selanjutnya yang tidak kita lupakan adalah read routing untuk supaya jalur masuknya sudah terdaftar. Seperti penjelasan pada PPT kali ini, ada bagian ini di mana routing information protocol atau RIP, mekanisme yang harus dijalankan pada nirkabel maupun dalam skala lokal dan luas, karena routing perangkat bisa berfungsi sebagai peran, yaitu jalur terbaik agar data sampai dengan penerima dan juga pengirim, pada akhirnya sebagai penghubung. Karena terdapat dua network, kita harus memasukkan semuanya, yaitu 8.0. Untuk network kita tidak harus memasukkan 2, karena kalau kita masukkan 2 pun akan menjadi 0, karena yang disebut network address yaitu ini tanpa ada angka di terakhirnya. Dan juga ada 10.10.0.1 ataupun 0. Kita add, jangan lupa. Setelah itu selesai, kita juga tidak lupa masuk ke dalam pengaturan CLI, Command Line Interface. Yang pertama adalah, sebentar, kita exit terlebih dahulu, kita end. Kita mulai dengan menuliskan configure terminal. Juga terdapat dalam PPT yang ada dalam pengerjaan diajarkan oleh bapaknya seperti berikut. Yang pertama adalah kita memasukkan konfigure terminal untuk perintah mengkonfigurasi terminal yang akan kita tuju. Kita tulis di sini configure terminal, enter, maka kita sudah masuk ke dalam terminal konfigurasi. Lalu kita tuliskan interface Ethernet yang kita akan konfigurasi pada kali ini, flash Ethernet 001. Sudah, kita masukkan IP DHCP excluded
address, dimana sesuai dengan ketetapan yang kita tentukan tadi, 10.01 sehingga 20. Setelah itu kita enter. Lalu kita masuk ke dalam if dhcp full cell, enter, masuk ke dalam dhcp config. Kita masukkan network 10.0.0 dengan segment maxnya 0.0, enter. Lalu kita tuliskan default router 1, enter, dan DNS servernya yang kita gunakan 8.8.8.8, lalu kita enter. Setelah itu selesai, kita exit dan end. Untuk konfigurasi CLI nya sudah selesai, kita tutup, kembali lagi ke dalam Kisco nya. Setelah itu kita akan mengkonfigurasikan menggunakan dalam central office centernya kedua server ini. Yang pertama, sebelumnya namanya harus dirubah terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam mengerjakan. Lalu untuk providernya kita gunakan Telkomsel 1. Itu harus diingat dan dibantu menggunakan Excel saya pada kali ini juga, agar tidak lupa. Router tadi sudah disetting, lalu pada yang kali ini MSC yang disetting. Untuk IP nya jangan lupa di setting DHCP, karena kita mengikuti menggunakan DHCP sesuai dengan perintah yang ada pada kuis kali ini, yaitu DHCP configuration. Oke. Lalu sudah selesai, sudah disetting dan diingat Telkomsel 1, kita masuk ke dalam cell towernya. Namanya diubah juga sesuai dengan agar memudahkan kita dalam konfigurasi. Lalu masukkan Telkomsel 1 karena kita menggunakan Telkomsel 1. Oke, sudah. Lalu pada cell tower 2 masih menggunakan Telkomsel 1, diubah providernya Telkomsel 1, close. Lalu pada central office kedua dirubah menggunakan Telkomsel 2, namanya juga dirubah agar memudahkan kita. Sudah. Masuk ke dalam cell tower, kita ubah juga agar memudahkan kita dalam mengingat penamaannya. Ini karena tadi providernya menggunakan Telkomsel 2, dan juga cell tower 4 ini menggunakan Telkomsel 2. Ketika ini sudah selesai, ini keempatnya sudah dikonfigurasi. Lalu juga ada konfigurasi terhadap access point yang ada di sini. Sebelum itu, bila kita menghidupkan ini, maka keempat dari komponen lain akan menjangkau dari access point ini akan menjangkau ke seluruh klien atau customer yang ada di sekitarnya. Maka dari itu kita harus membuat sebuah konfigurasi tersendiri agar dia tidak kemana-mana, atau bukan tidak kemana-mana, lebih tepatnya kita harus membuat password agar tidak semua user bisa terkoneksi, dengan catatan hanya user-user terkait yang tahu, hanya user-user dan klien yang tahu passwordnya yang bisa login. Pada kali ini kita akan menggunakan autentikasi WPA2 PSK dengan SSID area cover atas dengan passwordnya cobaan cover 1. Oke, sudah selesai. Nah, terlihat di sini tidak ada klien yang masuk ke dalam access point atau tersambung dengan access point. Setelah itu
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam settingan user-user yang ada. Yang pertama, pada user DHCP ini terlebih dahulu yang ada di atas, paling atas switch. Oke, pertama display name sudah jelas. Lalu karena perintah daripada bus kali ini konfigurasinya menggunakan DHCP untuk IP-nya, maka kita ubah menjadi DHCP. Nah, di sini sudah terlihat kita mendapatkan IP-nya. Sudah selesai. Oke, lalu pada laptop ini, karena kita akan menghubungkan access point dengan laptop ini, maka kita coba menggunakan di sini terdapat rekrutmen untuk memasukkan wireless interface. Nah, sebelum itu, khususnya untuk yang menggunakan access point ini, kita matikan terlebih dahulu komputernya, lalu kita ubah modul LAN ini menjadi WPC 300N agar bisa menggunakan wireless. Lalu kita hidupkan kembali, masuk ke dalam konfigurasi, masuk ke dalam desktop PC wireless. Nah, sudah terlihat di sini. Kita ke connect, kita mencari WiFi dari access point ini. Nah, terlihat area coverage atas. Kita klik, kita konekkan. Nah, dia meminta password. Passwordnya tadi apa? Seperti yang tertera di sini tadi, passwordnya adalah percobaan cover 1. Masukkan ke dalam sini, percobaan cover 1. Lalu kita klik connect. Maka akan terlihat di sini sudah terkonek secara wireless. Oke, selanjutnya ke bawah kepada bagian sel-sel tower tadi. Setelah kita men-setting sel tower MSC nya, sel tower juga sudah kita setting. Kita harus mengingat sel tower yang di sini kita memasukkan provider Telkomsel 1. Nah, kita harus juga masukkan ke dalam smartphone agar bisa terkoneksi. Pada menu bagian 3G 4G sel 1, kita masukkan providernya tadi Telkomsel sel 1. Lalu kita on kan. Kita tunggu beberapa saat lalu terkoneksi. Oke, selanjutnya lalu kepada yang RC, kita ingat terlebih dahulu sel towernya apa. Telkomsel 2. Kita masukkan pada ponsel RC 3G selnya itu Telkomsel 2. Kita klik. Bila dia malah terkonek ke sebelahnya, kita matikan terlebih dahulu. Lalu kita dekatkan kembali kepada sel tower agar bisa tersambung sesuai. Tunggu beberapa saat lagi. Coba terus agar dia terkoneksi ke sel tower 3. Oke, sudah. Lalu pada tablet Raisa juga dimasukkan selnya, yaitu Telkomsel 2. Kita on kan. Tunggu hingga tersambung ke sudah. Baik, sudah tersambung sesuai keinginan. Baik, pada PC Randy ini terjadi sedikit kesalahan, keliru, dimana kita harus menggunakan modul 3G dan 4G ini agar bisa terkoneksi ke sel tower. Kita hidupkan kembali, lalu muncul pada config 3G 4G sana. Nah, lalu kita masukkan Telkomsel 1.
agar bisa terkoneksi ke dalam tower. Beberapa saat kita matikan, kita jauhkan sedikit, kita ubah lagi. Sebetulnya tidak ada masalah bila salah satu ini saling berkoneksi ke dalam satu sel tower saja. Tetapi pada kesempatan kali ini, mengikuti instruksi yang ada pada PowerPoint yang ditugaskan, alangkah baiknya disesuaikan setiap sel tower memiliki satu user. Kita jauhkan kembali agar bisa koneksi dengan baik. Nah, baik, sudah terkoneksi sesuai dengan kemauan kita. Keempat user sudah terkoneksi dan semuanya menggunakan DHCP. Oke. Baik, berarti di dalam dua task ini kita sudah selesai, yaitu DHCP configuration semua. Lalu daftarkan akun email setiap user menggunakan domain @itera.ac.id. Seperti yang ada kita dalam satu video yang tadi, yang awal, mail server ini kita sudah memasukkan beberapa seluruh user yang ada. Lalu kita sama seperti membuat akun Google Gmail, di setiap PC user atau handphone klien, kita harus memasukkan email yang sudah kita daftarkan. Maka dari itu, dimulai dari yang Sani, kita masuk ke email, lalu masukkan email your name Sani, email address sani@itera.ac.id. Incoming mail server yaitu yang ini 8.8.11, outingnya juga sama 8.8.11 dengan user loginnya Sani N23. Lalu kita save, masuk. Begitu juga dengan klien yang lain, desktop, email, your name zam@itera.c.id. Incomingnya sama, outgoingnya sama. Jadi seluruh email yang masuk dan email yang keluar melalui satu server dengan IP servernya 8.8.8.11. Username zam 23. Save. Oke, selanjutnya klien yang di bawah, edit, bagian desktop, email, username, edit, email address, edit itera.ac.id dengan server email yang sama agar bisa terkoneksi. Edit, save, Randy, email, name, Randy@itera.co.id. Incomingnya Randy 123. Sudah kasih desktop, email, rc@itera.c.id. rc save ini
user terakhir raisa@itera.ac.id. Raisa. Oke, kembali lagi dalam tugasnya. Petunjuk soal, semua akun email sudah terdaftar. Bisa kita cek pada mail servernya, dan juga kalau tidak terdaftar tidak bisa login ke dalam user itu. Oke, sudah semua. Lalu yang terakhir, lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Setiap user minimal melakukan 2 kali penyebaran. Baik, di sini akan kita lakukan percobaan pengiriman email. Pertama dimulai dari Sani terlebih dahulu. Sani ke laptop Zamzam dan Adit. Oke. Sani, Zamzam, dan Adit. Perkecil agar muat. Oke, kita lakukan. Kita buat compose email menuju email Zamzam terlebih dahulu, zam@itera.ac.id, dan subjek hello. Kita send. Mail sukses berhasil. Kita cek di punya Zamzam, masuk dari Sani, itu udah hello. Lalu selanjutnya kita coba lagi ke pada Adit, dan subjek hello dan hello. Oke, sukses. Kita cek di Adit apakah ada. Connection timeout. Baik, selanjutnya baik. Setelah kita men-setting, dan jangan lupa pada CO ini tadi, di bagian dia CP DNS servernya jangan lupa untuk memasukkan DNS server yang sudah kita tentukan. Lalu kita save dengan start IP yang akan diterima dari semua cell tower itu, customer cell tower, kemungkinan dari 100 hingga IP 100 dengan maksimum user 50, maka perkiraan IP yang akan didapat dari semua klien adalah dari 100 hingga 149. Lalu kita save. Begitu juga pada yang kedua, kita maksimumkan 50 user dari 100 hingga 149 IP. Kita save DNS nya, jangan lupa di setting. Setelah itu kita akan lakukan percobaan pengiriman email seperti yang diperintah di dalam soal. Kita akan mengirim email dari Adit
menuju Zamzam dan juga Sunny. Oke, baik, yang pertama kita kecilkan terlebih dahulu agar lebih. Email kecilkan juga, ada Zamzam. Email kita kecilkan juga. Oke, dari Adit kita mengirimkan email ke Sunny @itera.id. Halo, hai, send email sukses, lalu kita receive, lalu masuk. Kita coba lagi ke Zamzam. Zam@itera.id. Kita sending sukses. Kita cek ya, terdapat email hi. Lalu kita coba yang Sunny menuju Zamzam. Zam@itera.id. Halo, send sukses, diterima oleh Zamzam. Kita kompos lagi itu Sunny@itera.id. Send sukses di sini. Kita coba receive, masuk. Baik, begitu kurang lebih percobaan pada kali ini. Tentu saja banyak kekeliruan yang terjadi dalam percobaan-percobaan ini. Diharapkan kepada rekan-rekan sekalian dan juga teman-teman sekalian yang ingin mencoba di rumah, harus diperhatikan lagi dari penamaan DNS, penamaan IP, lalu juga penempatan, settingan, RIP, jangan lupa, lalu juga settingan pada user client agar seluruh emailnya bisa terkirim. Mungkin itu saja dari saya cukupkan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.